masih ramai aja. Ada aja yang lewat jam setengah 3 pagi ini di Lenggang, dan rata-rata truk sih. Aduh, kena lubang gue. Homesteer lagi nih. Ketutupan truk nggak kelihatan. Jam 3 kurang 5 udah sampai di Pasar Wiliang. Dan ini gue lupa pakai sarung tangan ternyata. Pantesan kok ada yang beda. Kiri, lurus ya, kiri ya. Ini kita ketemu patung singa dengan dari Jakarta. Yo. 1 2 3 4 5 motor dia. Santri pada main badminton jam 4 pagi. Oh, nunggu subuh. Nah, ini masih pembangunan ternyata. Masih ada beko. Hati-hati tanah merah. Licin. Ini yang motor, lagi di beton, lagi bikin pagar sebelah. Nah, ini sebelah kiri nih saudara-saudara, longsoran terakhir. Ya saudara-saudara, dini hari saat sebagian orang masih terlelap, kita mulai menyalakan motor menuju Citorek. Udara dingin menusuk, kabut tipis turun, dan jalanan gelap. Cuma suara deru mesin dan cahaya lampu motor yang menemani perjalanan ini. Inilah sensasi motoran sebelum matahari terbit, sepi, tenang, dan deg-degan. Selamat datang di perjalanan dini hari menuju Citorek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jam 2 pagi, posisi di Parung. Apa kabar saudara-saudara semuanya? Ketemu lagi dengan channel motoran yang abal-abal ini. Gue sekarang posisi ada di Parung menuju ke daerah Bogor di jam 2 pagi ini. Baru ini motoran start dini hari banget. Tadi start dari rumah sekitar jam setengah 2. Nah, sekarang jam 2 ini udah sampai di Parung. Ya, rencananya gue berdua lagi mau ke Citorek, Banten, negeri di atas awan. Nah, ini gue mau coba untuk tektok PP, karena kemarin udah sempet untuk nginep di sana. Gue coba untuk tektok PP, dan gue coba untuk berangkat dini hari karena untuk ngejar si awannya itu. Tapi nggak tahu nanti kejar atau enggak, ya sesampainya aja lah, karena memang nggak bisa diprediksi. Kemarin waktu itu pertama kali gue ke Citorek pun juga berangkat jam 4 pagi, ternyata nggak kekejar juga. Sampai sana jam 9 ternyata udah siang. Nah, ini mau coba agak lebih maleman lagi berangkatnya. Tadi berangkat jam setengah 2. Ya, estimasi sih subuh mungkin bisa sampai sana, tapi nggak tahu ya, kita coba cek aja, karena mungkin ada perbedaan jalan atau mungkin ada apalah nanti di jalan. Karena kemarin waktu yang pertama ke sana kesiangan itu berangkat jam 4 pagi sampai jam 9 pagi itu karena ini longsor, jadi lewat jalur alternatif dan harus menempuh waktu 1 jam lebih lama. Oke, siap. Ini gue udah nyampe di lampu merah Kemang Bogor. Gue akan belok ke kanan menuju Jalan Atang Sanjaya. Jadi nanti akan lewat ke Wiliang, Ciampea, Wiliang, Jasinga. Ya. Oke, depan ya. Oke, ini gue masih bersama Fajar, adik gue. Kita lanjut coba untuk motoran lagi, Honda Beat dua-duanya nih, menuju ke Citorek. Oke, kita lanjut aja perjalanannya supaya kalian tahu seperti apa. Oke, gas terus. Jam setengah 3 ini udah sampai di lampu merah apa ini? Supaya arah, oh iya, lampu merah Semplak Bogor. Nanti kita akan ambil ke arah kanan. Kalau lurus itu ke arah Bogor lah, arah kota Bogor. Kalau ke kiri ini ke arah Yasmin ya, kiri ya Yasmin, arah Parung.
Ini kita ke arah kanan ke ngelewatin terminal Bubulak Bogor. Kondisi jalan Bogor jam 2:30 pagi ya nggak sepi banget lah, ada aja aktivitas karena ini menjelang weekend. Jadi ini di hari Jumat di tanggal 14 November 2025. Jadi kayak nanti di sana bakal rame juga karena weekend ya, mau weekend bisa rame. Semoga sih nggak terlalu sepi banget jalannya karena baru pertama kali kita coba untuk malam-malam ke Citorek. Ya, nah ini sebelah kanan terminal Bubulak Bogor. Nggak terlalu besar terminalnya. Ini kita masih terus saja ke arah Dramaga Ciampea. Jam 2:30 pagi. Udah dingin aja sih sepanjang jalan nih. Jadi ini sebenarnya ini ide gabut aja nyari kegiatan yang bisa PP yang nggak perlu nginep ya. Selain puncak ya menurut gue sih ini nih Citorek Banten, dan ini merupakan keempat kali ya gue kesini, dan baru 1 kali dapat awan dari 4 kali itu, karena memang yang pertama itu karena kesiangan, yang kedua baru dapat tuh, yang kedua karena kita nginap akhirnya dapat awan, yang ketiga kemarin karena cuman lewat untuk ke Sawarna, cuman numpang lewat dong, dan itu siang jam 12 siang sampai sana sepi, terik banget. Jadi ya ketemu awannya baru 1 kali. Ini kita baru mau masuk ke arah Dramaga IPB. Kondisi jalan nggak terlalu sepi, masih ramai aja. Ada aja yang lewat jam 2:30 pagi ini. Jadi kita coba untuk lewat Jasinga lagi aja, karena kayaknya Jasinga Bogor ini lebih rame, Lewiliang lebih rame dibandingkan kalau gua harus lewat Tenjo lagi di jam 3 pagi, jam 2:30 pagi ini. Kayaknya Tenjo itu lebih sepi. Jadi gua putuskan lewat Lewiliang. Walaupun Maps tuh pasti ngarahinnya lewat Tenjo kalau dari rumah. Jadi nggak apa-apa dah muter agak jauh sedikit, tapi ya nggak begitu sepi, jalannya rame dibandingkan lebih dekat tapi sepi. Tadi pun juga sebenarnya map ngarahinnya ke Rumpin lagi. Rumpin memang jalur paling cepat, tapi ya tahu sendiri Rumpin Bogor hancur jalannya, truk-truk dan sepi juga. Oke, kita salip dulu. Sip. Sebelah kanan ini IPB, kita melewatin IPB dan udah mulai sepi ini jalanannya, mengarah ke arah Lewiliang. Nanti pasti akan lebih sepi lagi waktu di perkebunan sawit tuh di Lewiliang tuh, ada perkebunan sawit 1 kilo lah ngelewatin, itu sepi tuh. Dingin banget nih, udah dingin banget emang cuaca. Karena cuaca ini ya, karena cuaca dini hari ya, jadi anginnya lebih menusuk. Untuk bensin tadi gue baru isi berangkat di daerah Ciputat, Pertalite 30.000. Nah kita lihat nih sampai sana ngisi lagi atau enggak. Biasa sih yang udah tiap ke Citorek pasti gue selalu ngisi lagi tuh eceran di sana, entah itu di Jasinganya, entah itu di deket Citoreknya tuh pasti ngisi lagi, dia udah kedap-kedip. Jadi kita lihat aja ngisi lagi apa enggak, karena memang pom bensin di sana nggak begitu banyak. Tadi ada pom bensin 1 di belakang tuh, di Dramaga sebelah kanan, tapi kayak tutup tadi deh, nggak 24 jam. Jadi baiknya kalian penuhin dulu bensinnya kalau mau ke Citorek, karena pom bensin SPBU besar nggak ada, dan kalaupun pom bensin kecil atau pom bensin mini itu harganya sedikit berbeda.
Biasanya kan kalau di Madura tuh, di kota-kota tuh pom bensin atau SPBU mini tuh 12.000 untuk Pertalite. Nah kalau di sekitaran Citorek itu 15.000 untuk Pertalite. Karena mungkin ya hitung-hitung apa ya, aksesnya kali ya, dia bawa bensin harus turun dulu ke kota, ke Jasinga mungkin. Jadi agak sedikit mahal, 15.000 seliter. Nah, memang aksesnya di gunung, jadi ya ada sedikit perbedaan harga. Nah ini pom bensin apa ini namanya nih, sebelah kanan buka tuh 24 jam. Oh, kalian bisa ngisi di situ tuh. Ini udah di jalan raya Ciampea. Kondisi jalan Ciampea nggak begitu ramai dan rata-rata truk dari tadi ini. Truk iya biasanya macet nih di sini kalau siang tuh. Nah ini karena sekitar jam 3 pagi di Lenggang dan rata-rata truk sih. Aduh kena lubang gua dah. Pom setir lagi nih. Ketutupan truk nggak kelihatan. Ya. Yeah. Oke, kita salip dulu truk. Ini sekalian gue mau coba Honda Beat lagi, tanjakan, gak pakai ngos-ngosan. Soalnya kemarin waktu ke puncak 2 ngos-ngosan. Udah lama gak dibawa nanjak-nanjak. Udah lama gak dibawa jalur naik turun, ngos-ngosan kemarin di puncak 2. Padahal gak goncengan. Tapi ini kayaknya bakal ngos-ngosan lagi sih. Karena settingannya belum ada yang gue rubah, masih settingan upgrade awal dulu. Yo. Oke, roller 12. Terus ya kampas Daytona Persentry 1000. Versi VT-nya paling naik jadi 1.200 kemarin. Kita coba aja nantilah apakah ngos-ngosan atau enggak. Kita udah sampai di sekitaran Luwiliang. Jadi tadi ada gang sebelah kiri itu ke arah Pamijahan atau ke arah Cianten atau ke arah Terasering Cisalada. Jadi kalau mau ke Cianten atau ke Terasering Cisalada itu lewatnya lewat sini nih, lewat Ciampea. Tadi ada gang pertama itu Jalan Abdul Hamid kalau nggak salah di Google tuh. Nah itu belok situ, belok kiri. Nanti di depan ada lagi juga sih gangnya sebelah kiri itu yang mengarah ke alun-alun Luwiliang. Itu yang gue lewatin kemarin menuju ke Cianten, gue lewat itu alun-alun Luwiliang di depan. Jalannya lebih lebar dibandingkan gang yang tadi pertama. Sejauh ini kondisi jalan aman, masih sesuai dengan ekspektasi, nggak terlalu sepi. Karena ngeri-ngeri sedap juga kalau sepanjang jalan sepi. Dan ini kan baru pertama kali juga ini motoran di pagi buta begini. Kemarin paling pagi jam 4 nih, udah jam setengah 2 udah jalan. Jadi masih aman lah, untuk kondisi jalan masih banyak lalu lintas. Masih ada aktivitas warga sepanjang jalan dari rumah tadi, dari Tangerang Selatan, Ciputat, Parung sampai di Luwiliang ini masih aman. Tapi nanti nggak tahu, kita udah pas masuk Jasinga Warung Banten, Cipanas Warung Banten itu belum, apakah sepi atau enggak. Tapi sih yang pasti sepi. Aduh jalannya. Iya. Sepanjang jalan dari Ciampea Luwiliang, Dramaga Ciampea Luwiliang tadi nggak usah khawatir dengan pom bensin. Tadi ada sekitar 4 pom bensin yang 24 jam. Jadi kalian bisa isi bensin dulu di sekitaran daerah sini nih, Ciampea Luwiliang.
Karena nanti mungkin di daerah Jasinga tuh udah mulai sedikit tuh pom bensinnya, nggak banyak. Nah ini sebelah kiri, belok kiri ini ke arah alun-alun Wiliang atau Cianten tuh. Cianten kanan, Puraseda, Cianten kiri, Puraseda kiri. Nah ini di sini nih, kemarin gue lewat sini deh, lewat ke kiri situ tadi ke arah Cianten. Jam 3 kurang 5 udah sampai di pasar Wiliang. Ini kayak pasar 24 jam, nggak ada sepi-sepinya, ramai banget. Hampir semua pasar sih, nggak cuma sini doang sih. Pasar pasti dini hari ramainya. Jam 3 banyak bus-bus ini yang pariwisata lewat. Kayak buat besok deh, buat Sabtu pagi, buat jemput-jemput acara. Jadi mereka udah pada jalan. Nah ini truk tanah nih, aduh. Kita salip dulu, pelan-pelan, hati-hati kalau di belakang truk begini. Soalnya blind spot, kosong ya, oke. Sip. Sebentar lagi kita sampai ke Jasinga. Tinggal lurus terus aja, nanti ketemu patung singa tuh, patung kucing, patung singa tapi kecil. Nanti di patung tugu singa itu kita ambil kiri ke arah Cipanas, warung Banten kosong. Oke. Waduh, truk mulu ini, ada 5 truk tanah semua lagi. Tutup kaca visor, debu-debu kayak di Pantura aja ini. Oh masih banyak lagi nih, lebih dari 5 tuh. Pasti Parung Panjang lebih banyak. Wiliang Bogor. Oke. Salib. Estimasi kita sampai mungkin ya subuh. Semoga subuh sih bisa langsung subuhan di sana, dan pasti bakal ramai banget di sana. Karena waktu itu gua nginep di sono aja, pas mau keluar dari kamar gua nginep di warung-warung. Kamar yang di warung-warung itu baru mau keluar kamar tuh udah nggak bisa. Jadi jadi isinya orang-orang baru pada sampai semua, rombongan. Penuh warungnya buat orang rebahan semua. Dan full parkiran motor yang tanahnya seluas itu penuh semua. Satu lagi depan ya. Ada 10 kayaknya, bener. Ya emang jamnya beroperasi. Nah sampai sini udah mulai sepi ini jalanan nih, di sekitaran apa ini, menuju kebun sawit lah, kebun sawit yang di sekitar Wiliang. Semakin kesini semakin sepi, jadi tinggal berdua doang. Ini mungkin masih sekitar 20 menit atau 15 menit menuju ke arah Jasinga, Tugu Jasinga. Dan ini gue lupa pakai sarung tangan ternyata. Pantesan kok ada yang beda. Baru sadar pas nyampe Wiliang, ternyata nggak pakai sarung tangan. Pantesan kok dingin banget. Ya kita gas terus aja. Ini banyak orang-orang di pasar Wiliang. Nah tadi salah satu pasar yang bisa diakses warga-warga Jasinga, warga Cianten, warga Puraseda tuh biasanya belanjanya di Wiliang. Dingin banget. Garis kuning sepanjang jalanan ya, berarti ini jalur nasional, jalur besar, jalur kota, jalur umum.
Ini ada percabangan lurus ke Jasinga, kiri Nanggung. Puskesmas Nanggung. Tugu apa tuh? Nggak tahu. Itu dengar-dengar situ bisa juga ke Citorek. Tapi jalannya lebih ekstrim, lebih rusak, lebih sempit, dan nggak rekomen buat malam hari. Jadi ini kita lurus aja terus ke arah Patung Jasinga. Sampai di sini dari Parung tadi sampai ke Luwiliang nih belum terlihat rombongan-rombongan motoran, rombongan touring itu belum terlihat. Jadi baru kita berdua aja nih, belum kelihatan. Semoga sih ada, biar ada temennya nanti waktu di Cipanas nanti, karena itu kayak paling sepi. Di sini udah sepi. Nah, nih kita udah sampai di apa nih? Kebun-kebunnya lah. Kebun-kebun yang menuju ke sawit itu udah mulai sepi dan jalanannya udah mulai nanjak. Di posisi masih menuju ke arah Jasinga. Udah kayak di Cipanas ya ini. Tinggal kita berdua doang. Oh, ada warung nih, aman. Ini ada warung 24 jam. Dan Raya Kalong. Awas tikungannya tajam, langsung nanjak. Iya, udah mulai naik, tapi nanti di depan turun lagi. Dingin. Nanti coba pakai sarung tangan dulu kali ya. Lupa pakai sarung tangan nih. Tadi Jasinga deh. Belum, baru inget tadi. Gelap banget. Iya. Ini dia nih. Sawit kan tuh, sebelah kanan, kiri. Jalan Raya Cigudeg. Ini kurang lebih 1 kilo. Oh, udah gelap banget. Cigudeg. Untung ada mobil. Nggak kelihatan coy. Untung ada mobil depan. Salip ya. Nggak kelihatan, udah. Ini harus saya lampu jauh terus. Iya. Di sini lampu jauh bakal kepake, saudara-saudara. Karena memang gelap sekali. Nah, ini udah mulai turun jalannya. Jalan Raya Jasinga. Kita sudah mau sampai Jasinga. Iya, ketemu lagi nih. Jalan yang gelap. Turunan, udah mulai turun, jalannya turun. Di sebelah kiri ada danau. Danau apa ya kemarin ya? Sempat ada nama, sempat ngeliat tuh. Danau atau ya kayak semacam bukan empang ya, danau lah. Danau buatan. Ini udah mulai masuk rame nih, udah banyak masuk toko-toko. Tapi toko-tokonya pada tutup. Kiri, lurus ya, kiri ya. Ini kita ketemu patung singa tuh, lurus ke arah Tenjo. Berhenti dulu bentar aja. Mau pakai sarung tangan dulu. Ya udah, berhenti dulu sini dulu. Jam berapa sekarang? Jam 3.27. Udah 2 jam kita jalan. Berhenti dulu bentar. Pasang sarung tangan dulu, ambil sarung tangan dulu. Dingin banget, sampai nyeri. Kayak nusuk-nusuk gitu dinginnya. Estimasi dari sini nih, dari Tugu Singa 2 jaman. Sekarang 5:30 sampai 5:30.
dulu. Gelap. Nah, ini kita ketemu barengan rombongan touring. Dah, beneran pada lewat dulu aja lah. Iya tuh. Rombongan dari Jakarta. Yuk. Yuk. 1, 2, 3 4 5 motor dia. Yuk. Jarang-jarang pada nyapa, biasanya nggak pernah nyapa. Ketemu di mana-mana gitu. Wah, kadang sama aja Jar, walaupun sama-sama B nggak ada yang nyapa. Ini karena mungkin malam kali ya. Mereka pada nyapa tatit-tatit. 5 motor apa 6 motor tuh. Bagus lah ada temannya. Tapi tetap dia yang paling cepet. Iya, kita nggak bisa ngejar Honda Beat, suruh ngejar motor-motor gede. Tikungannya. Ayo. Belakang ada motor lagi satu. Apa tuh? Warlock apa rombongan tadi? Santai-santai, udah nggak usah ngejar mereka udah cepet. Kita tahu diri, motor kita nggak bakal bisa ngejar Honda Beat. langsung hilang cepet banget. Nih penerangan di sini udah mulai banyak nih, tapi nanti di depan gelap lagi. Ini kayak aduh, baru dibilangin. Udah gelap lagi. Nyalakan lampu jauhmu. Ada satu belakang Honda Beat juga nih, 2 orang. Begal lah. Iya, begal lagi. Gue ngeri. Enggak, tapi kayaknya wisatawan dah. Iya. Apanya? Di belakang gua. Kayak dia numpang lampu kali. Gelap banget. Gua aja numpang lampu lu. Wih, awas. Alas roban nih, alas roban. Alas roban. Nggak ngebayangin dah kalau nggak pakai lampu lewat sini. Set, ngeraba-raba kali ya. Tapi kalau warlock itu ya warlock sih udah pada berani, insting iya. Oh, ada musang lewat. Sejauh ini jalanan masih aman sentosa. Masih ada rombongan-rombongan touring yang lewat juga, jadi nggak begitu sepi-sepi banget. Warlock tuh masih ada yang lewat. Ini kita udah ketemu sawit, hutan sawit, dan full gelap, nggak ada penerangan sama sekali. Ini juga merupakan perbatasan antara Bogor dan Banten nih, di depan nanti ketemu. Sama sekali tuh ada tiang-tiang lampu ada, tapi lampunya nggak nyala. Gelap banget. Ini ada warung tutup. Nah, ada mobil tuh satu lewat. Di belakang masih ngikutin aja tuh orang. Gelap. Untung terbantu dengan lampu Honda Beat depan nih. Pantang terus lampu jauhnya. Soalnya iya, soalnya lampu jauh gua nggak terlalu tinggi settingannya, cuman di setting buat nembak-nembak aja, bukan buat dipanjer.
Kalau lu kan tinggi tuh, pas untuk ekspedisi hutan. Masih di hutan sawit, saudara-saudara. Berkelok-kelok jalannya. Mantap nih. Permisi. Iya. Warung-warungnya tutup. Masih panjang. Masih jalan raya Jasinga Cigelung. Nah, ini perbatasannya Banten dan Bogor. Tugunya nih. Iya. Lurus Cipanas, Gajruk, Rangkas. Masih gelap, saudara-saudara. Kita sudah masuk Banten. Sama itu gelap banget itu. Nggak kelihatan. Turunannya nggak kelihatan. Ya, kita masih lanjut terus. Semakin ke atas semakin dingin. Untuk bensin sudah ya, hilang 2 bar. Tadi ngisi 30.000 itu full bar. Sekarang udah hilang 2 bar. Jadi sepertinya untuk sampai ke atas gua nggak perlu isi eceran lagi. Nggak perlu isi bensin lagi, kayak cukup. Mungkin nanti ngisi lagi waktu pulang. Gelapnya tuh. Kalau tanpa lampu jauh serem banget, nggak kelihatan jalanan. Emang harus dipanteng. Tikungan tajam, saudara-saudara, hati-hati saudara. Buat yang kesini, kalau yang belum berani sendiri, lebih baik jangan. Gua pun juga belum berani kalau suruh kesini sendiri di jam-jam 3-4 pagi ini. Nyali belum kuat, nyalinya belum berani. Ini pemandian air panas Cipanas, ya. Wisata air panas Cipanas. Nanti di depan tuh ketemu pertigaan tuh, ke kanan ke arah Rangkas. Nah, ini kita kiri. Kemarin gue sempet salah tuh, ke kanan. Iya, Rangkas. Bisa lah, situ bisa, tapi Rangkasnya masih jauh ketemunya. Muter jauh. Masih ngikutin dia di belakang, kayak mau kemana tuh orang. Ini kita masih memasuki perkampungan lagi. Tadi di belakang sana masih ada warung yang buka dan itu ada jual bensin eceran. Nah, nyampe sini warungnya udah tutup semua, bensin ecerannya nggak ada juga. Ini ada Masjid Jami At-Taqwa. Indomaret tutup, Alfa tutup. Tadi ada di Indomaret yang 24 jam tadi di Jasing, ada Ketugu itu. Jadi bisa kalian jadikan meeting point. Nah, ini rombongan-rombongan nih baru. Bukan. Dan tadi ada Scoopy-nya. Psst, bocil. Apa? Santri pada main badminton jam 4 pagi. Oh, nunggu subuh. Nah, ini gelap nih. Lampu jauh gua, lampu jauh lu nyalain semua udah. Bodoh amat. Biar bantu yang belakang tuh. Gua klakson dulu dah. Soalnya udah masuk hutan. Nanti ada turunan yang agak sedikit nukik. Nah, ini nanjak.
Oh, ini masih ada rumah warga. Nah, ini masjid nih. Gue sholat di sini waktu itu pulangnya. Iya tuh masjid itu sepi banget siang waktu itu, dan nggak dirawat kayaknya. Jalan udah mulai gundul-gundul ya. Iya. Ntar ada yang mulus lagi, lebih lebar lagi. Iya, ini ada hutan. Nanjak saudara-saudara dengan kegelapan yang begitu gelap gulita. Nah, ada lampu satu. Ini lampu kelurahan kayak ini apa nih, kayak iya kelurahan ini. Lewat sini udah hilang lagi. Lampu lu sampai nyanter ke pohon-pohon atas. Dah nih, terus nih full hutan. Meliuk-liuk. Biar kelihatan terang benderang. Tuh sebelah kanan jurang. Itu kemarin diperbaikin tuh, udah bener. Iya, habis longsor. Itu longsoran pertama situ. Nanti ada lagi yang kedua. Ada 3 kalau nggak salah titik longsor. Iya, harus waspada. Nah, ini udah mulai masuk rumah orang lagi. Anjak nih, jembatan Citagogok, Gogang, apalah. Bukan yang ini nanjaknya, satu lagi nanti depan. Iya, lumayan. Oh, yang menuju ini, dia menuju bekas longsoran nanti, masih jauh. Setelah Indomaret Majasari. Ini masih ketemu rumah warga, jembatan Cinhiru. Iya. Mungkin di sini subuhnya lebih cepat kali ya. Waktu Indonesia apa ini? Timur Tengah atau apa? Enggak lah, sama. Wah, susah. Wah, rombongan lagi di belakang. Nggak tahu dah. Iya kali. Iya nih. Ini salah satu turunan yang cukup tajam. Dan kalau siang nih banyak kebo di sini. Iya, kebo warga. Anjir, nggak ada lampu sama sekali. Turunan lagi. Wah, turunannya tajam memang. Ngeri. Makanya gue kalau kesini mau goncengan masih belum berani. Masih belum berani. Ini lebih ekstrim dari ini sih. Iya betul, lebih ekstrim dari Cikidang. Cuma kurang terekspos aja kan. Kalau Cikidang kan lebih terekspos tuh jalur ekstrimnya. Kalau ini sebenarnya kalau dilihat lebih ekstrim ini. Di depan nanti ada jembatan
Ciberang. Ada 4, 5, 6 banyak rombongannya. Ciberang. Ya, kita sudah sampai di jembatan Ciberang, saudara-saudara. Salah satu jembatan ikonik, bukan ikonik sih, ya salah satu jembatan penanda lah kalau kita berada di Cipanas, Banten. Dari sini sebenarnya nggak terlalu jauh-jauh banget ya. Dan udah rame, oh nih, apa kang paket udah, oh bukan deh sayur, kalian tuh kang paket udah nyiapin paket sayur. Oh di belakang udah pada berisik gitu, rame, lewat duluan, ngabers kemudian kasih nyalip, ada banyak. Masicin kayak nggak ada awan ini, bener nih, habis hujan terus kayak ini becek banget. Belum beruntung kita, harus dicoba lagi sampai dapat. Untung-untungan sih memang, ada yang cuma datang sekali langsung dapet, ada yang butuh berkali-kali baru dapet. Karena memang kalau lagi musim hujan itu, kata orang sono waktu itu sempat nanya, nggak bakal ada awan Kang, kata gitu kalau musim hujan. Ini jembatan warna-warni, nama jembatannya kita lihat apa ya, jembatan, aduh gak kebaca, udah pudar tulisannya. Becek banget nih, bener habis terus nih. Jadi saudara-saudara, ini kita udah kayak rombongan aja nih. Ada banyak di belakang, udah kayak lagi rombongan satu tim. Nggak ada yang mau nyalip juga lagi nih. Membiarkan kita di depan berduaan aja. Sekarang jam 4:30 ya? Mau 4:30 ya? Oh jam 4 lewat 10. Estimasi setengah jam lagi sampai, berarti bisa subuhan lah di sana. Sana kan ada masjidnya juga. Nah ini masjid juga nih tempat gua kencing. Kita kesalip kita pasti kalau nanjak. Mereka lebih kuat dan nggak ada yang mau nyalip kita ya. Mulai masuk hutan lagi saudara-saudara, dan rame. Alhamdulillah. Di belakang ada sekitar 6-7 motor rombongan. Gue nginjek kodok nyebrang. Iya, kodok kecil nyebrang. Wah, anginnya juga kencang tuh. Iya bener nih, habis hujan gede tuh, pohon-pohon pisangnya berangin tuh. Gas terus. Warlock beberapa udah ada yang keluar nyapu jalan, menunggu waktu untuk sholat subuh, bersih teras. Beberapa ada yang keluar. Nah tuh depan saudara-saudara rombongan tuh ada 6 motor, rombongan motor laki Versys apa tadi tuh. Jadi buat kalian kalau kesini mau solo touring sendiri malam-malam, baiknya menjelang weekend, karena pasti ada barengannya nih enak. Jangan di weekday solo touring, pasti nggak ada barengan. Kalau weekend gini biasanya ada aja kayak gini nih. Tuh ada 5 motor di depan, belakang 1 motor. Total ada 8 motor nih dalam satu jalur ini ya. Hujan deras bener nih. Tapi yang mimpin Scoopy ya? Apa itu Scoopy Guide? Bisa jadi yang lain motor gede, yang depan Scoopy doang.
Nanjak nih saudara-saudara, lumayan. Hihi, ya melebar, melebar saudara-saudara. Nanjak terus nanjak. Ini kita benar-benar kayak rombongan touring beneran nih, paguyuban touring. Oh lihat tuh saudara-saudara, ramai. Semakin dingin, semakin gelap, dan rata-rata lampunya mereka juga udah spek-spek touring lah, lampu upgrade. Cuman Beat di belakang doang nih dari tadi nih. Rombongan siapa ini? Ngikutin terus dari belakang, goncengan berdua. Iya. Awas. Pengen kencing lagi. Karena dingin kali ya. Bawahnya pengen kencing. Full, nggak ada lampu jalan, saudara-saudara di sini. Jalannya mulai menanjak. Awas. Iya, tikungannya tajam banget. Tuh ada teras sharing sawah sebelah kanan. Ada rental PS di Citorek. Tuh ada warung kopi 24 jam. Oh, lagi ada proyek sebelah kiri tuh, ada beko. Turunan lagi. Ya ini warung-warung masih pada tutup, bensin ecer masih tutup. Nah ini Indomaret Majasari nih, waktu kemarin longsor dialahin ke kanan nih, masuk. Iya tuh ke kanan nih, orang turun nih naik motor ke atas itu alternatifnya. Itu 1 jam lebih lama itu. Buang lewat pelosok. Keluar jalan sini juga, tapi lewat pelosok, lewat jalan rusak. Makan waktu 1 jam. Nanti depan nih kita lewatin yang longsor ya. Ya sih masih dalam tahap perbaikan. Udah mau setahun berarti kan longsornya kemarin awal Desember. Jadi waktu itu gue kesini Hamin 2 setelah longsor. Hamin 2 setelah longsor. H+2 Hamin 2 lagi. Aduh, H+2 setelah longsor waktu itu kesini awal Desember. Nah ini udah mau ketemu Desember lagi, udah mau setahun. Kita lihat coba progresnya, apakah udah lebih baik atau masih fondasi atau gimana. Kita lihat aja. Ini kita ketemu jembatan warna-warni lagi. Ada 3 jembatan warna-warni sepanjang jalur ini. Nah nanti di depan nih saudara-saudara, longsoran yang kemarin. Hati-hati nanti di situ. Soalnya gelap banget, nggak lihat apa, takutnya ada licin, kayak masih tanah-tanah dah. Wow, lu lihat ke kanan dah. Kayak gak kelihatan apa-apa, bener-bener hitam. Nggak ada situ lagi malah tadi, bener-bener nggak kelihatan, bener-bener hitam udah kayak lagi nutup mata. Nah ini masih pembangunan ternyata, masih ada beko. Hati-hati tanah merah, licin. Ini yang longsor, lagi di beton, lagi bikin pagar sebelah longsor. Ini sebelah kanan lagi dibikin. Sekarang jam 4:30 ya. Tuh sebelah kanan, sebelah kiri tuh yang longsornya. 4:30 pagi kita melewati jalan longsor Citorek. Ternyata masih belum ada perbaikan, masih dibikin pondasi.
Tapi ya alhamdulillah sudah bisa dilintasi. Kalau kemarin belum tutup total tuh harus muter lewat yang tadi gue bilang tadi tuh, alternatif Indomaret Majasari. Yuk gas. Tuh bit depan itu aman, kasih lampu. Nungguin kita dia pelan. Langsung tanah merah. Ngautin tadi itu. Bener-bener gelap, nggak ada penerangan sama sekali. Ini kalau dibabasin sampai Sawarna lebih menantang lagi nih lihat malam situ. Iya, soalnya lihat di YouTube itu kayak belum banyak yang lewat itu dah. Malam hari ya. Ada tapi nggak banyak. Ya, belum ada yang jadiin konten malam hari lewat situ. Lu aja dah. Lu aja. Lebih sempit dari ini jalannya. Ini kan gede, nanti pas sampai ujung habis nih jalan hot mic-nya nih, betonnya ini langsung jadi jalan belusukan kecil. Ternyata Sofi Food ini mau ke Citorek juga. Kita masih sekitar 25 menit lagi sampai ke Citorek, atau sekitar 12 kilo ya. 12 kilo lagi. Jadi ini udah full hutan semua nih sampai atas nanti. Oh masih ada lagi ketemu rumah warga kok, yang tempat penumbukan padi tuh masih ada nanti di atas. Jadi masih ketemu rumah warga perkampungan. Salip aja, terserah. Apa berat, iya, Honda Beat lagi. Makanya gue belum pede lah sini kalau goncengan. Iya. Ngobrol. Benar-benar hujan deras ini, masih becek banget. Ini sebelah kanan rest area Gunung Kendeng. Dan nggak ada orang sama sekali di sana. Tandanya kita sudah mau sampai, dan di depan masih ada satu titik longsor lagi. Jadi harus waspada. Setelah ini masih melewati rumah-rumah warga, Pak. Ketemu aspal yang bergelombang-gelombang, lupas. Aduh. Dari Jakarta Selatan platnya. Dari jam berapa dia tuh kalau dari Jakarta ya? Biasanya lebih awal lagi berangkatnya. Mana ada? Oh, baru belok nggak kelihatan. Bisa jadi. Cepet juga ya. Gua ngeliat spion belakang aja hitam. Udah hitam kayak lagi merem, kayak ngeliat apa-apa, hitam. Ngeliat spion ke belakang gitu ya. Samar-samar pun gak kelihatan. Yuk, kita temani mas-mas Sofi Food. Ini bagus nih kalau siang nih pemandangannya nih, depan tuh sawah sebelah kanan.
Nah ini sebelah kiri nih saudara-saudara, longsoran terakhir. Ternyata masih dalam proses perbaikan juga. Ada bekonya tadi, nggak kerikot lagi. Karena gelap ternyata itu yang longsor. Nah ini kita udah mulai masuk ke perumahan warga terakhir. Desa apa ini ya? Desa terakhir sebelum kita sampai ke atas ke Citorek. Desa apalah, nantilah coba cari di Google lah, ditulis di teks. Pokoknya ini desa terakhir nanti nih. Masih ada masjid juga di depan sana, masih ada Alfamart juga di depan sana. Nanti setelah lewatin desa ini, di atas Citorek udah nggak ada desa lagi, langsung ke arah sampai ke arah Warung Banten atau mau ke arah Sawarna lah, yang jalannya rusak itu. Curug Kadupunah itu udah nggak ada perkampungan lagi. Nah ini Alfamart nih. Emang ini jam berapa? Udah subuh emang? Udah azan. Estimasi berapa lama lagi? Di sana aja lah. Iya, ada masjidnya kok. Oh, berarti udah azan. Jam 4 lewat 40. Oh, oke, jam setengah 5 saudara-saudara. Estimasi sekitar 15 menit, bener 2 jam. Jadi 4 jam total perjalanan, 4 jam. Iya 3 jam setengah lah, setengah 2 sih tadi. Mungkin nyampe atas nanti jam 5. Iya 3 jam setengah, 4 jam lah. Udah mulai masuk hutan lagi saudara-saudara. Dan ini udah sekitaran 10 menit lagi kita sampai di atas. Semakin dingin menuju jam 5 subuh. Nanti ngelewatin jembatan dulu, tuh ada jembatan. Aduh, pengen kencing lagi. Saking dinginnya. Dulu awal-awal kesini juga kencing mulu, sampai berapa kali berhenti di masjid tuh. Iya waktu itu jam pagi, jam 8, jam 9. Dingin, masih dingin. Berhenti mulu kencing. Aduh. Oh, awan aja kelihatan mendung banget tuh ya. Hitam. Iya, was. Iya, nggak kelihatan ini. Warlock habis inian. Habis ngarit. Saudara-saudara, sebentar lagi kita akan sampai tujuan. Sekitar jam 5 subuh. Jadi 3,5 jam kita sampai. Pertigaan nggak ada pertigaan, lurus saya terus. Ini kurang lebih ya sekitar berapa menit lagi? 5 menit lagi kali ya. Lurus saya terus. Nanti ada tanjakan panjang terakhir. Belum, ini masih rumah warga. Ini yang paling yang paling ngabisin tenaga karena panjang. Tanjakannya ini sampai ke atas, sampai ketemu rest areanya. Ini aja udah mentok. Ngeri di sini, belum pede ya nih kalau goncengan gini. Iya. Nanti dia di sebelah kanan ya. Nanti ada barrier longsor juga di depan. Hati-hati. Gue mau nambah lagi jadi 4. Nah ini barriernya masih belum dibenerin juga nih, ambles.
Jalan ambles udah dari kapan ini? Udah mau setahun juga kayaknya. Nah biasa spotnya di sini Jar, kalau nggak mau ke warungnya nih pinggir sini. Oh, tapi ngomong-ngomong nih gas gue udah mentok ini. Berapa kilo? Aduh. 20 apa berapa ini nih? 15 kali, 15 km per jam kali. Depan. Ini juga bisa. Tapi tutup jangan. Pas tikungan tuh spotnya. Udah rame belum? Belum sih, masih gelap sih. Tuh depan lu kiri tuh ada tulisan kuning-kuning. Ya ini spotnya. Tadi mau belum, nanti ya spotnya. Oke, kita sampai saudara-saudara. Kita sholat subuh dulu. Tuh ada lampu-lampu depan kanan ya. Lihat dulu rame nggak? Semoga aja nggak begitu rame biar parkirnya gampang. Soalnya kalau lagi penuh-penuhnya itu nggak muat coy. Lurus tuh yang hijau aja, yang hijau biar dekat masjid. Iya, biar dekat masjid kita. Lampu lu kecilin. Jauhan. Iya. Nggak begitu rame parkirannya. Maksudnya biar nggak jauh jalan masjidnya. Ini bayar 15. Iya. Parkir dulu aja, bilang aja. Ya itu belakang sedapatnya aja. Becek kiri biar dekatnya masjid. Nah ujung aja tuh, ada nggak? Ya udah belakang Vario, sini udah. Nah, oke, saudara-saudara, kita sampai di jam 4.57. Jam 5 pagi kita sampai, alhamdulillah. 1,5 jam dengan cuaca yang mendung dan embun mulai turun. Semoga ada awannya dah. Oke, saudara, kita sholat subuhan dulu, nanti kita lanjut, kita lihat awannya.